Kabe Pak hari ini menyenangkan banget. Aku ada di Jalan Cilikriwut, kilometer 2,5. Hari ini aku pengen ngajak teman-teman semua, Pak Hari semua, jalan-jalan ke Museum Belanga. Ayo. Selamat siang Pak. Ya, Kali ini ya teman-teman, kita didampingi oleh Bapak. selamat siang. Siapa? Bapak Demelson. Ada Melson, Ya. ada Melson. Bisa nggak ngajak-ngajak kita jalan-jalan? Bagikan tentang apa aja sih yang ada di dalam Museum Balanga ini? Saya sendiri siap. Oke, Ya, Pak Demelson. untuk Nggak keberatan ya? iya, enggak keberatan untuk menjelaskan nanti di ruang koleksi di dalam. Koleksi di dalam. Iya. Ya, silakan. Ini ruang informasi ya, Pak? Ya, ruang informasi. Tapi di sini nanti setelah kita berkunjung, mutar, baru kita ke sini untuk mengisi buku tamu. Buku tamu. Iya. Jadi isi dulu buku tamunya ya. Ya, kalau sudah selesai. Kalau Ya, sudah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Lanjut kita jalan. Lanjut. Kita di sini di ruang geografi Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, silakan. Sudah kita Di ada sini udah ada dalam bentuk ini ya Pak ya. label. Label-label. Ya, label. Itu Di sini ada sejarah Provinsi Kalimantan Tengah. betul. Dan ada lambang Kalimantan Tengah di sini, ada lambangnya. Iya. Dan ini sendiri adalah profil Museum Belanga Kalimantan Tengah. Profil, betul. Profil, terus kita ke sini. Nah, ini nih penduduk dan pola hidup masyarakat Kalimantan Tengah sendiri. Iya, betul. Terutama suku Dayaknya. Dayak. Di sini ada beberapa penjelasan. Jadi suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah itu ada suku Dayak Otdanum, suku Dayak Ngaju, suku Dayak Bakumpai, Dayak Manyan, Dayak Dusun, Dayak Lawangan, Dayak Siang, Dayak Murung, Dayak Punan, Dayak Sampit, Dayak Kota Waringin Barat, Dayak Katingan, Dayak Bawo, Dayak Kamboyan, betul. Dayak Mangkatip dan sebagainya. Banyak banget penduduk Dayak yang ada di Kalimantan Tengah ya Pak betul. ya. Dan itu tuh beragam bahasa ya. Beragam bahasa. Jadi setiap alur sungainya itu bahasanya berbeda. Oh, berbeda. Ya, jadi Dayak Katingan ini kalau satu alur jalur sungai Katingan, tapi bahasanya banyak. Bahasanya banyak. Bahasa Katingan, Ngahayan, Banjar ada juga. Habis itu bahasa segala Dohoy, bahasa Mariko, bahasa Bakumpai. Ada. Jadi banyak bahasanya. Banyak bahasa. Jadi ini profil tentang masyarakat Dayak. Iya. Kalau ini profil tentang flora dan fauna yang ada di Kalimantan Tengah. Betul. Kita bacain ya, sedikit aja. Iya. Jadi flora dan faunanya yang ada di sini nih kayak orang utan, bekantan, monyet, siamang, monyet hantu. Ada monyet hantu kan? Ada. Model monyet hantu itu dia malam, dia kecil, jadi jarang keluar dia. Bentuknya kecil? Bentuknya kecil. Oh, bentuknya kecil, baru dengar loh. Iya. Terus ada beruang, ada burung. Beruang juga ada? Beruang ada. Di sini ada beruang madu. Oh, beruang madu. Iya, kalau burung bermacam jenis, termasuk burung enggang ya? Iya, burung enggang yang burung dilindungi. Dilindungi. Iya. Nah, itu tadi dari faunanya. Kalau floranya banyak banget. Iya. Bahasanya bahasa-bahasa Latin di sini dan bahasa-bahasa ini ya. Termasuk segala jenis-jenis kayu-kayuan. Iya, segala yang paling kayu ulin yang paling terkenal itu. Kalau yang untuk obat itu kayu bejaga. Iya, kalau untuk segala alat bangunan, rumah atau mebel itu terkenal kayu ulin. Kayu ulin yang keras ya. Iya. Itu bisa bertahan walaupun hujan malah tambah kuat katanya. Iya, bisa bertahan ratusan tahun. Nah, itu hebatnya itu dari Kalimantan ya, Pak. Iya, yang dari Kalimantan khususnya kayu ulin. Kayu ulin. Iya. Nah, ini ada profil dari Kalimantan Tengah itu senjata dan ritual, ada adat, budaya, bahasa di sini semuanya dijelaskan di sini. Jadi pada saat kita pertama kali masuk ke galeri ini, museum ya Pak ya,
Jadi kita bisa ruang pameran. Ruang pameran, kita bisa mempelajari profil-profil ini dulu. Iya. Kemudian kita enaknya kemana, Pak? Ke sini di sini kita ada koleksi ini ritual kehamilan. Jadi ritual kehamilan ini salah satu peralatan yang dipersiapkan antara lain yang tertera di dalam ini koleksi ini. Oh, koleksi ini ya, Pak ya. Kalau ini namanya ehet. Jadi ehet ini gunanya untuk stagen. Kalau habis melahirkan ini untuk stagen. Kayak ya stagen kalau bahasa sekarang. Iya. Kalau dulu ehet. Jadi dia ini bisa menyesuai waktu. Kalau musim panas dia akan mendinginkan perut. Kalau musim dingin dia akan memanaskan perut. Bahannya apa itu, Pak? Kalau bahannya kurang tahu, kita terdiri dari biji-biji, biji segala apa tuh macam-macam biji di situ. Biji-bijian dia ya. Bukan biji-bijian juga, termasuk segala apa namanya kayak model kayak kuningan apa bahannya jenisnya itu sebagian. Iya sih. Iya. Sayang tidak terlalu dijelaskan ya. Iya. Jadi gunanya ini ehet namanya. Ehet. Ya, kalau secara spesialnya ke nama-nama ini nih masih belum kita dapat bahan-bahannya ya. Cuma ini gunanya untuk stagen. Nah, jadi ini peralatan untuk persiapan ritual kehamilan. Sudah tertera ada di ini label di atas ini ya. Iya, kalau ke sini lagi kita berada di ruang melahirkan. Jadi ruang melahirkan ini salah satu itu ada sendaran tempat untuk ibu melahirkan, iya. Jadi peralatan mereka ini antara lain yang seperti ini. Ada ini untuk air. Bayi. Ya untuk menyimpan segala peralatan pakaiannya. Iya. Kalau ini namanya semilu. Jadi semilu ini kalau ditinjau untuk guna semilu ya dulu ya, guna semilu ini untuk memutung tali pusat. Ya untuk memutung dari bambu. Nah, jadi orang dulu bukannya tidak ada yang lebih tajam dari ini, ada. Tapi mereka itu melihat hasil daripada pemotongan itu, habis memotong itu, ini rata-rata itu hampir 75% itu tidak infeksi. Jadi mereka ini menggunakan sembilu. Gitu. Jadi kalau ke sini lagi, dan ini ritual marwah awal. Iya, marwah awal ini modelnya ada syukuran sebagai ucapan terima kasih dengan yang apa namanya Tuhan kita. Ini jadi ada ritual marwah awal ini, mereka ini mempersiapkan antara lain barang-barang seperti yang tertera di dalam lemari koleksi ini. Iya, di sini ada manik-manik, ada mangkok tambak, mangkok tawur nomor 3. Mangkok tawur ya kecil ya, mangkok tawur, ada piring malawen. Piring kecil tempat darah ayam. Iya, itu. Ada ritual berarti, Pak? Seperti itu yang telah digambar. Seperti di gambar ini ya. Iya, jadi kegunaan yang ada di sini ya seperti digambar. Seperti di gambar ini ya. Betul. Gelas tempat tampung tawar. Iya. Gelas tempat tampung tawar. Lanjut, kalau kita ke sini ini ada di kita lanjut ke ritual nahunan. Iya. Nahunan ini sebagai ucapan syukur mereka berkaitan dengan sini tadi, terus ke sini nahunan. Jadi mereka ini memotong babi, jadi darah babi itu mengalir supaya kena bayi yang dilahirkan tadi ini. Oh, persis kayak gambar ini tadi, babi dipotong, darahnya dialirkan ke bayi yang dimandikan ini ya, Pak. Itu ritualnya. Habis itu ke sini, di sini berkaitan juga dengan yang itu tadi. Di sini ini peralatan balian, peralatan balian. Ya seperti ada yang tertera di tulisan itu, balian mempandui. Iya, balian mempandui. Jadi ini ritual dari itu tadi, mereka ritual di sini. Salah satu peralatan mereka yang ada tertera di dalam vitrin lemari koleksi ini. Sini ada mangkok tambak. Sini. Ada itu. Mungkin kita bisa bacain sedikit ya, Pak ya? Iya, silakan. Ada mangkok tambak. Mangkok tambak nomor 1 itu mangkok-mangkoknya ya, Pak ya? Iya. Mangkok tawur. Mangkok tawur. Piring melawai sama seperti yang tadi ya, Pak ya? Piring melawen. Melawen, sorry.
piring kecil tempat darah ayam babi, hampir Iya. sama ritual ininya. Iya. Gelas tempat tampung tawar dan batu asah. Batu asah buat apa, Pak? Batu asah itu biasanya tempat untuk berpijak sebagai pondasi hidup. Nah, jadi batu ini harus ada di dalam ritual seperti ini. Jadi ini model seperti pondasi yang kokoh. Itu Maksudnya fungsinya. bayinya Iya, berpijak iya, di batu tempat, itu iya, setelah dimandikan iya, tadi dipijakkan di iya, situ. Oh, supaya kokoh biar kehidupannya kokoh nanti. kehidupannya. Iya, betul. Itu doa sebenarnya ya, Pak. Betul. Doa dan harapan orang Iya, tua. betul. Jadi di sini kalau di ruang ini ada mangkok tambak, mangkok tawur hampir sama, Iya, tapi di sini ada guci belangaknya bedanya. iya, ada buci gelanga. Ini untuk Ini biasanya ini untuk melambangkan kehidupannya nanti. Kehidupan, ibaratnya dia kalau sudah tua, dia itu akan mampu mempunyai harta benda, antara lain seperti ya guci belanga ini kan dulu dipandang orang tuh anggap harta yang luar biasa anunya, nilainya. oh, Ya, jadi itu. ada ininya ya, apa Pak? Model ada harapan doa mereka juga ke situ. Oke, harapan doa. Jadi melambangkan ini yang di situ. Nah, jadi di sini sampai ruang ini habis, jadi mereka sudah menginjak dewasa di sini. Menginjak dewasa, sudah dewasa di sini. Jadi dari ritual Balian Mampandui tadi itu, sudah ini kehidupan sudah dewasa. Kehidupan sudah dewasa. Jadi Iya. selesainya sampai di sini ya Pak ya, Iya, ritual pada itu. situ. Dewasanya Jadi di sini. yang dewasa ini menurut adat suku Dayak, kalau kita ingin menyampaikan keinginan kita dengan pihak perempuan, jadi kita ini wajib kita bawa, wajib kita bawa ini untuk hakumbang au. Nah, jadi peralatan yang kita bawa yang ada tertera di sini, kalau tidak ada guci kecil seperti itu, kita bawa piring. Kalau tidak ada piring, kita bawa lilis lamiang. Ya, kalau tidak ada lilis lamiang, ini sangkuk bokor. Kalau tidak ada sangkuk bokor ini, kita bawa uang. Kertas. Oh, salah satunya boleh salah satunya kita kasih untuk menyampaikan keinginan kita dengan pihak perempuan. Nah, barang yang kita kasih ini, kalau diterima, dia tidak akan mengembalikan, dia ambil. Kalau dia tidak terima, maka barang yang kita bawa itu akan dikembalikan. Dikembalikan berarti tidak diterima. Apa yang kita kasih itu tidak diterima. Nah, kalau diterima, dia bisa lanjut ke sini. Majamisek. Ya. Majamisek. Nah, ini di Majamisek ini lain lagi nih Pak. Kayaknya di sini ada guci, ada uang logam, ada gong, ada lilis lamiang. Lilis lamiang masih Pak? Masih ada ya, lilis lamiang masih. Jadi gong ini kan peralatan erat di dalam kehidupan kita pada zaman dulu, seperti segala guci, lilis lamiang, model pada saat itu tuh masih mudah kita dapatkan. Jadi salah satu yang masih mudah kita dapatkan pada zaman itu ya seperti barang-barang yang ada di sini aja ya Pak ya. Jadi untuk kita melengkapi Majamisek itu. Jadi ini syarat-syaratnya ya Pak ya. Jadi syarat-syarat Majamisek ini di sini tempat kita menentukan waktu acara secara adat. Yang kedua dia itu kayak lamaran nggak sih Pak ini Pak? Betul. Jadi di sini menentukan permintaan lamaran. Nah, jadi permintaan secara adatnya apa yang diminta pihak perempuan dicatat pada saat waktu kita melamar di sini. Dibikin suratnya. Ada suratnya ya. Surat untuk jalan adat namanya. Jalan adat. Iya, baru kita ke sini. Lanjut lagi. Ya, kalau di sini sudah bacaannya perkawinan. Nah, ini habis Majamisek barulah ke perkawinan. Iya, perkawinan secara adat. Oh, secara adat. Jadi perkawinan secara adat, dia itu akan melengkapi permintaan pada waktu Majamisek. Nah, dia akan membaca suatu surat yang disepakati bersama. Nah, jadi pihak laki-laki ini wajib memenuhi persyaratan yang tertera di dalam surat itu. Baik
sebelum pernikahan dan setelah pernikahan, Pak? Atau gimana? Sewaktu sebelum, kita, ya, Yang di Majamisek ya, aja waktu ya? di Majamisek. Nah, Ini jadi, perkawinan. iya, jadi dari sini Mm-mm. peralatan mereka ini ya ini satu rumpun ini dengan ini, dengan ini, Oh, ya, satu rumpun mereka. satu rumpun ini. Iya, jadi yang membaca surat penagihan jalan adat tadi, di sini pihak laki-laki, di situ pihak perempuan yang menerima eh, tagihan jalan adatnya, yang pihak perempuan. Oh, berarti Nih. inilah jalan adatnya ya, Pak ya? Iya, yang tertera, apa yang ada tertulis di dalam Melengkapi surat surat menyurat perjanjian tadi, tadi ya, itu ya. surat perjanjian tadi. Ini semuanya menurut kesepakatannya, Pak ya. Betul. Bisa dipenuhi semua, bisa juga tidak dipenuhi dengan kesepakatan iya, gitu ya, Pak. Bisa, kalau tidak bisa kita penuhi, barangnya tidak bisa kita dapat, bisa digantikan dengan uang. Bisa Berapa digantikan. nilainya? Ya, seandainya kita belum dapat seperti peralatan seperti gini, kita tidak punya. Iya. Nah, jadi kita berapa nilai itu bisa kita tulis tertera di situ diganti dengan uang. Diganti dengan uang. Iya. Jadi ini untuk pihak laki-laki dan Iya, ini di sini untuk pihak perempuan. Hampir sama. Tapi di sini ada, ini sebetulnya nggak terlalu, apa sih ini, patung apa ini? Jadi ini tadi barang yang sudah ditagih, antara lain seperti ini. Barang yang sudah ditagih, di sana ada belanga tadi itu kan ditagih, ya ada belanga di situ. Ini yang mereka ini menerima tagihan jalan adat sesuai dengan catatan yang tertera di dalam perjanjian tadi. Oke. Nah ini. Jadi kalau ini jalan adatnya ya, Pak? Ya. Kalau kesininya lagi. Bentar Pak, ini ada yang menarik. Ya. Ini apa nih, Pak? Kok kayak ada kain ya? Ya, ini tirainya. Tirai gimana nih maksudnya? Maksudnya ini kain ini untuk menutup sebelum acara dimulai. Oh, sebelum acara dimulai? Iya, ditutup. Begitu acara dimulai, penagihan jalan adat, baru tirainya dibuka. Oh, oke. Iya, itu. Oh, iya. Menarik. Jadi tirai itu akan kebuka setelah pemenuhan jalan adat tadi. Sudah acara dimulai, baru kita buka. Supaya kita saling pandang memandang dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Saling kenal mengenal. Itu dari antara satu dengan yang lain. Jadi habis dari situ. Dari situ kita ke sini. Ke mana? Ke sini apa ke situ, Pak? Ke sini, nanti kita ke situ. Oke, ke sini dulu ya berarti ya. Sini. Di sini setelah upacara selesai, upacara adatnya tadi selesai, upacara adat perkawinan secara adat, jadi mereka ini wajib menanam suatu pohon sesuai dengan tertera di gambar itu, namanya pohon sawang. Ya. Bisa dijelasin dikit nggak, Pak, pohon sawang itu apa, Pak? Jadi pohon sawang itu, menurut kepercayaan mereka, itu melambangkan suatu kehidupan mereka melaksanakan sebagai suami istri. Habis perkawinan ya, jadi pohon itu apabila dia tumbuh subur, di situ kehidupan mereka juga akan mengikuti seperti itu. Filosofinya. Iya, filosofinya gitu. Ya, Pak, ya? Betul. Di rumah saya juga ada loh, Pak, pohon itu. Iya, biasanya itu sering kalau orang Dayak di depan. Iya, di depan rumah, tadi di samping rumah. Dia ada, gitu. Kalau ini melambangkan kehidupan mereka. Kehidupan. Jadi dari belanganya, dari kuningan-kuningan yang ada di jadi sini. Ini ya, Pak, model harta. Ya, harta nanti mereka akan capai setelah mereka itu sudah hidupnya rukun, damai. Maka mereka akan mendapatkan harta seperti tertera di sini. Gitu. Nah, jadi kita ke sini. Setelah mereka perkawinan, mereka punya anak. Nah, anak mereka ya seperti ada yang tertera di sini. Ini punya anak ya. Ya, jadi mereka ini ritual melepas keba. Melepas? Iya, melepas keba. Jadi keba ini alat gendongan bayi yang bisa kita pasang di belakang di sini seperti tas ransel, dibuat orang seperti itu dari kayu ringan. Jadi teman-teman, cuman sayangnya kita tidak boleh menyentuh benda-benda ini ya, Pak ya, karena ada garis pembatas. Sebenarnya saya pengen nunjukin tuh, ada kamera
Coba didekatkan ke sana, Iya. bisa nggak tuh? Itu tas Iya. yang dimaksud oleh bapaknya. Ya, tebak Itu itu. seperti gendongan dia. Iya. Itu Gitu. ditaruh di belakang ya, Pak ya? Ya, jadi bayi itu akan duduk, kakinya keluar sedikit, dia akan duduk. Nah, duduk di belakang kita, kayak menggendong di belakang. Nah, tas ini nih kayak menggendong ke belakang. Iya. Gitu. Jadi itu sebagai ritual pelepasan itu dan pemasangan benda yang bisa berbunyi menurut suku Dayak itu namanya granuhing. Benda Nah, yang bisa berbunyi. Iya, jadi benda kecil kalau dipasang diikat di sini dia akan bunyi kring 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 gitu. Melepas itu semua. Melepas itu, Melepas pasang. gendongannya juga. Iya, benda yang bisa berbunyi seperti granuhing di kaki dipasang. Jadi gunanya ini kalau di daerah Dayak kan masih sabat hutan, hutan rimba. Jadi kalau anaknya bermain di luar supaya ia gitu tahu ya, Pak. arahnya ke sana, sudah ada bunyi dipasang di kaki atau di tangan kring-kring itu gunanya. Kayak saya waktu kecil tuh kayaknya, Pak. Iya. Cuma mamang saya nggak pakai yang kayak gini udah. Iya, Cuman itu. di kerinting-kerinting gitu. Betul. Habis kalau di Habis sini kita ini bagian dari sana tadi, Iya. bagian dari sebelahnya itu tadi, yang mana Hunan tadi. Kayak galerinya aja, penjelasan Iya. tentang galeri upacara perkawinan Ya, gitu ya, Pak upacara ya. ini tadi bagian dari itu juga. Iya, bagian-bagian dari ini semua. Lanjut Lanjut kita ke ke pakaiannya. pakaian. Ya.